Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asri Dinanti Silpiani dari Prodi Pendidikan Biologi. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap di rumah aja. Tapi tetap di rumah aja bukan berarti kamu hanya cuma rebahan gitu aja gitu ya. Kamu tetap harus produktif. Saya salah satunya untuk mengantisipasi rebahan doang gitu ya. Saya membuat flipchart untuk media pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk flashback ke materi kelas 10 yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Mari kita belajar lagi bersama-sama. Di sini ada mind map-nya. Yang pertama pengertian, kedua struktur tubuh, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat siklus hidup Bryophyta. Pertama, apa itu Bryophyta? Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryophytes yang terdiri dari kata bryon berarti lumut dan phyton berarti tumbuhan. Jadi Bryophyta ini merupakan tumbuhan lumut. Nah, lumut ini peralihan dari tumbuhan Talophyta dan Chromophyta. Mengapa kok peralihan dari Talophyta dan Chromophyta? Karena lumut ini belum diketahui dengan jelas struktur tubuhnya, hanya saja bagian-bagian tubuhnya ada yang menyerupai akar, batang, dan daun. Selanjutnya, ada ciri-ciri Bryophyta. Yang pertama, Bryophyta ini hidup di rawa dan di tempat-tempat yang lembab. Yang kedua, tinggi rata-ratanya 1-2 cm. Nah, yang paling tinggi 20 cm. Yang ketiga, Bryophyta ini mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan, sporofit dan gametofit. Selanjutnya, Bryophyta memiliki bagian menyerupai akar yang disebut rhizoid, menyerupai batang, dan menyerupai daun. Kemudian, memiliki sel yang berkloroplas dan bersifat autotrof. Sudah jelas ya, kalau memiliki kloroplas atau klorofil, tentu saja tumbuhan tersebut dapat fotosintesis dan menghasilkan makanan sendiri. Maka dari itu, lumut ini termasuk autotrof. Nah, ciri-ciri yang lainnya yaitu lumut ini belum mempunyai pembuluh angkut seperti xilem dan phloem. Selanjutnya, bagian-bagian tubuh lumut, struktur tubuh lumut. Yang pertama ada sporangium. Sporangium ini yang berbentuk kapsul yang nantinya akan menghasilkan spora. Kemudian ada seta. Seta ini adalah tangkai lumut ya. Kemudian ada archegonium sebagai alat kelamin betina dan antheridium sebagai alat kelamin jantan. Lalu fungsi sporangium itu tadi sudah disebutkan ya, sebagai badan penghasil spora. Selanjutnya seta sebagai tangkai memiliki fungsi menyerupai akar ya. Rhizoid, selanjutnya ada rhizoid. Rhizoid itu menyerupai akar. Nah, fungsinya untuk melekat pada substrat dan menyerap air dan garam. Selanjutnya ada jenis-jenis lumut. Sebenarnya ini dari klasifikasi lama. Jadi ada 3 ya, lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Lumut daun ini memiliki bagian tubuh menyerupai akar, batang, dan daun. Kemudian yang kedua, sporanya terdiri dari 2 lapisan, ada endospora dan exospora. Yang ketiga, kumpulannya berbentuk hamparan dan bersifat seperti karet busa. Kemudian gametofit terbagi jadi 2, protonema dan gametofora. Selanjutnya ada lumut hati, berupa talus dan memiliki rhizoid. Gametofitnya berbentuk seperti payung. Maksudnya, antheridium dan archegoniumnya berbentuk seperti payung. Sporofit terbatas
dan berkembang secara generatif, yaitu oogami, dan vegetatif secara fragmentasi. Selanjutnya ada lumut tanduk. Ini ya, lumut tanduk. Mirip lumut hati, tapi sporofitnya membentuk kapsul memanjang. Makanya disebut lumut tanduk. Gametofit berupa talus yang lebar, tipis, dan tepi berlekuk. Rizoidnya pada bagian ventral dan berhabitat di daerah yang memiliki kelembapan tinggi. Alasan terakhir, yaitu siklus hidup lumut. Yang biru ini haploid, yang jingga ini diploid. Pertama-tama spora nih, spora tumbuh menjadi kuncup, kemudian menjadi lumut. Nah, lumut ini ada jantan, ada betina. Sebenarnya jantan dan betinanya ini bisa dalam satu tubuh atau bisa dari tumbuhan lain gitu. Maksudnya tumbuhan satu dengan tumbuhan lain gitu. Yang pastinya sama-sama lumut. Nah, spora membentuk menjadi protonema, tumbuh menjadi kuncup, kemudian menjadi lumut, antheridium. Yang kedua, spora sama ya, protonema, kuncup, kemudian menjadi archegonium. Nah, proses lumut daun ini siklus hidupnya di perkawinannya itu dibantu dengan air hujan ya. Jadi nanti tetesan hujan ke antheridium membawa sperma, kemudian masuk ke archegonium yang menghasilkan ovum. Nah, terjadilah fertilisasi di dalam archegonium ini. Kemudian terbentuk zigot yang sifatnya diploid, tumbuh menjadi embrio, kemudian menjadi sporofit muda dan sporofit dewasa. Nah, sporofit dewasa ini memiliki sporangium yang menghasilkan spora, dan kemudian akan terjadi lagi meiosis, kemudian jadi peristoma, kemudian menjadi spora lagi, membentuk lagi protonema, kuncup, jadi lumut archegonium, antheridium, dan seterusnya. Begitulah siklus hidup lumut ya. Kesimpulannya, lumut merupakan peralihan dari tumbuhan berkormus dan bertalus. Kemudian struktur tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya terdapat seta, sporangium, archegonium, antheridium, kemudian rizoid. Lalu jenis-jenis lumut itu menurut klasifikasi lama ada 3, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Selanjutnya siklus hidup lumut, yaitu metagenesis, pergiliran keturunan, sporofit dan gametofit. Sebelum menutup video ini, saya ingin memberikan deskripsi kerja gitu ya. Bagaimana cara saya membuat flipchart ini? Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang terdiri dari gunting, pensil, spidol hitam, stabilo, kertas jilid, spiral, dan gambar yang sudah di-print. Langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua tempelkan gambar yang dibutuhkan untuk setiap slide di kertas. Yang ketiga, beri judul setiap slide menggunakan stabilo. Yang keempat, halaman pertama berupa mind map, halaman kedua berisi pengertian dan ciri-ciri, kemudian slide ketiga berisi struktur tubuh lumut, keempat berisi jenis-jenis lumut, dan terakhir siklus hidup lumut. Kemudian setelah setiap slide terisi materi, mini flip chart siap digunakan. Oke, terima kasih bagi yang telah menonton video ini sampai selesai.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.